Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Aji ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas sistem persamaan linear dua variabel bagian pertama. Dan pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas yaitu sistem persamaan linear dua variabel bagian yang kedua ya. Sebagai lanjutan dari video yang kemarin, untuk lebih jelas dan memahami materi yang akan kita bahas pada kali ini, marilah kita simak bersama materi yang akan Pak Sanaji sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi sistem persamaan linear dua variabel bagian yang kedua ya. Nanti yang di dalamnya akan Pak Sanaji bahas yaitu mengenai penyelesaian sistem persamaan linear. Kalau yang kemarin itu adalah kita bahas dengan bentuk grafik. Nah, sekarang kita akan masuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah substitusi dan yang terakhir adalah campuran. Nah, sehingga nanti fokus kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tiga materi ini. Jadi menyelesaikan atau menentukan penyelesaian sistem sama linear dua variabel dengan eliminasi, substitusi, dan campuran. Kalau yang kemarin kita membahas mengenai pengertian konsep dan menyelesaikan persamaan linear dalam bentuk grafik. Nah, ini merupakan lanjutan dari video Pak Sanaji yang kemarin. Yang kemarin adalah video yang bagian pertama. Nah, ini kita bahas bagian yang kedua. Ya, kita lihat anak-anak untuk prosesnya atau materinya. Nah, ini kita akan masuk yang kedua ya, karena yang pertama adalah dengan metode grafik. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama adalah menyamakan koefisien salah satu variabel dengan cara mengalihkan dengan bilangan selain 0. Nah, ini kalau kamu kalikan dengan 0 ya hilang semua, habis. Makanya dengan syaratnya yaitu dikalikan bilangan selain 0. Itu menyamakan koefisien. Nah, ini ya, koefisien itu adalah apa? Angka yang menyatakan banyaknya suatu variabel. Itu namanya koefisien ya, ingat-ingat. Yang kedua adalah menjumlahkan atau mengurangkan ruas-ruas yang bersesuaian dari kedua persamaan linear yang baru tersebut. Nah, ini jadi menjumlahkan atau mengurangkan. Ini cirinya gampang anak-anak. Jika tandanya sama, ya, tanda sama itu bisa plus semua, bisa minus semua, itu maka dikurangi ya nanti. Jadi dikurangi itu syaratnya tanda yang akan dioperasikan sama, plus semua atau minus semua. Tapi kalau tanda yang akan dioperasikan itu berbeda, plus dan min atau min dan plus, berarti kita jumlahkan. Intinya apa? Kita mencari 0, mencari harga 0 gitu kan. Nah, kalau tanda semuanya sama dikurangkan pasti hasilnya 0. Tanda berbeda dijumlahkan pastinya hasilnya 0. Dengan catatan apa tadi? Koefisien sudah disamakan. Nah, ini langkahnya. Kita lihat ini ya. Kita lihat contoh soal. Nah, contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yaitu yang pertama adalah 5x plus 3y sama dengan 19 dan 2x plus 2y sama dengan 10 dengan cara eliminasi. Nah, kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Nah, ini jawabannya. Langkah yang pertama adalah eliminasi atau eliminir dari variabel y. Kalau kita akan mengeliminir y, berarti yang disamakan adalah koefisien y ini. Jadi ada koefisien y-nya adalah 3 dan 2. Berarti nanti 3 dan 2 harus disamakan. Caranya bagaimana? Agar sama ya 3 kali 2 gitu kan. Kemudian 2 kali 3. Nah, ini sama menjadi 6y, 6y. Tapi ingat anak-anak,
yang dikalikan tidak hanya ini koefisien Y, tapi semua ini. Semuanya dikalikan, semua dikalikan. Sehingga ini masing-masing dikalikan 2 menjadi berapa? 5X kali 2 adalah 10X. 3Y kali 2 adalah 6Y, dan 19 kali 2 akan ketemu 38. Kemudian yang kedua yaitu 2X plus 2X sama dengan 10 dikalikan 3 semua. Jadi apa? 2X kali 3 sama dengan 6X, 2Y kali 3 sama dengan 6Y, 10 kali 3 sama dengan 30. Lah ini sekarang kita lihat anak-anak ya. Ini antara 6Y yang atas dan yang bawah ini sama tandanya. Tadi Pak Sanji mengatakan jika tanda sama itu bisa plus plus, bisa min min, itu maka dikurangi. Tapi kalau ini misalnya ini tandanya berbeda, ini plus, ini min, atau ini min, ini plus, maka di sini tambah plus. Intinya kita mencari harga 0 gitu kan. Nah ini tanda sama, ini tanda sama dikurangi berarti apa? 10X dikurangi 6X. 10 kurangi 6 berarti ada 4. Ingat, ini variabel selalu mengikuti anak-anak ya. Jadi ini 10X, misalnya ini 10 piring kurangi 6 piring kan 4 piring. Nah piringnya itu adalah variabel. Variabel itu apa? Ubah kan kemarin. Nah 6Y dikurangi 6Y 0, nggak usah ditulis 0-nya. Kemudian apa? 38 dikurangi 30 maka akan ketemu 8. Sehingga apa ini? Jadi kalau ada 4X sama dengan 8 maka X-nya sama dengan 2. Itu apa? 8 bagi 4 sama dengan 2. Ini saya kira sudah diajari ya di SMP anak-anak ya. Ini Pak Sanji tinggal mengulang saja, mematangkan saja. Oke. Kemudian setelah kita eliminir Y, maka yang kedua kita eliminir E. Eliminir itu apa? Menghilangkan anak-anak ya. Nama lain dari eliminasi atau eliminir itu adalah menghilangkan. Ingat-ingat, eliminir adalah atau eliminasi adalah menghilangkan. Ini yang akan kita hilangkan X. Ini ada 5, ada 2. Ya ini harus hilang, ini belum sama kan, yang di atas 5 yang bawah 2, maka dikalikan berapa ini? Yang atas kali 2, yang bawah kali 5, sama, ini kan ini 2 ya, dan sama tadi ini 3, ini 2, yang atas kali 2, yang bawah kali 3 biar sama kan. Oke, nah terus sekarang kita lihat, masing-masing dikalikan 2, maka akan ketemu 10X tambah 6Y sama dengan 38. Kemudian ini masing-masing kalikan 5 maka akan ketemu berapa? 10X tambah 10Y sama dengan 50. Ini tanda sama. Nah, ini tanda sama maka dikurangi ya. Tanda sama itu bisa plus semua, bisa min semua anak-anak. Ingat-ingat ya. Ini jadi apa ini? Ini 10X kurangi 10E kan habis kan, nggak usah ditulis. Kemudian apa? 6Y min plus 10Y. Min ketemu plus kan apa? Min kan? Kan sama saja dengan 6Y dikurangi 10Y, maka akan ketemu min 4Y. Kemudian 38 dikurangi 50 akan ketemu negatif 12. Nah ini kan gampang ini. Ini ada min ya. Min 12 dibagi min 4 maka akan ketemu positif kan, Y-nya 3. Nah bagaimana HP-nya kita lihat. Nah himpunan penyelesaiannya anak-anak jangan lupa ya bahwa titik itu diawali dari X. Nah, sehingga nanti menyusunnya adalah 2,3, jangan 3,2, salah. Sehingga apa? Ini namanya kan koordinat ini, koordinat ya. Koordinat itu kan X, Y ya. Ini 2-nya itu sebagai X dinamakan dengan absis, kemudian 3-nya sebagai Y dinamakan dengan ordinat. Nek digabung seperti ini namanya koordinat. Dan ingat, HP itu selalu diawali dan diakhiri dengan kurung awal. Itu jelas ya anak-anak ya. Kalau belum jelas anak-anak bisa langsung WA Pak Sanji aja ya, 081 326 3172 34 itu 081 326 3172 34. Nanti di video Pak Sanji ada nomor Pak Sanji ya. Kalau anak-anak juga bisa berkomen ya, bertanya di kolom komen di video Pak Sanji ya. Maka selalu ikuti video Pak Sanji dengan cara mensubscribe yang belum, dan like share pada temannya biar ada manfaatnya dari materi yang Pak Sanji sampaikan. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Ini kita lanjut ke berapa ini? Nah ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama bentuk grafik, kedua eliminasi, yang ketiga adalah bentuk apa? Substitusi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Kita lihat. Nah ini. Nyatakan salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Nah, jadi nanti
ini nyatakan salah satu variabel ya. Jadi diambil satu variabel aja, X saja atau Y saja. Kemudian substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lain. Apa itu substitusi? Substitusi itu nama lainnya adalah mengganti. Kalau tadi eliminasi itu menghilangkan, kalau substitusi itu nama lainnya adalah mengganti atau memasukkan. Mengganti atau memasukkan sama ya. Nah ini kemudian kita lihat ini contohnya. Langkahnya ada 2 ya. Nah ini contohnya perhatikan. Nah ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, yaitu apa? 4x min 2y sama dengan 12 dan x plus y sama dengan 9 dengan cara substitusi. Kalau tadi kan menyamakan koefisien anak-anak, sekarang mensubstitusi atau memasukkan. Caranya bagaimana? Nah ini seperti ini anak-anak ya. Yang kita proses adalah yang variabelnya paling sederhana. Jadi kalau 4x min 2y sama dengan 12 dibandingkan dengan x plus y sama dengan 9, ini masih sederhana yang bawah. Nah ini. Sehingga nanti yang kita sederhanakan ini yang x plus y sama dengan 9. Diambil satu variabel aja ya. Kamu boleh ambil x, boleh ambil y. Ini kalau di contoh Mas Haji mengambil x-nya, sehingga kalau ada x plus y sama dengan 9 ekuivalen dengan X sama dengan 9 min Y. Nah, ini plus. Itu kalau kamu di SMP kan plus dipindah jadi min gitu kan. Nah, plus dipindah jadi min itu tapi tidak benar. Yang betul adalah masing-masing ruas itu dikurangi Y ya ini kan. X plus Y kurangi Y kan 10. Jadi X saja kan. 9 kurangi Y ya 9 min Y kan gitu. Nah, ini yang ini tetap. Karena ini lebih kompleks koefisiennya. Ini tidak, maka ini yang kita uraikan. Nah, jadi persamaan 1 2 kita substitusi coba. Nah, ini 2 persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. Jadi mensubstitusinya jangan dibalik anak-anak ya. Jangan ini dimasukkan sini nggak bisa. Jadi yang sudah kita proses ini yang dimasukkan. Jadi ini X, maka nanti X di sini diganti. Nah, ini. Hingga X-nya diganti berapa ini? Diganti 9 min Y. Sudah ini 4. Ini 4 masih utuh kan? 4, lah X-nya diganti 9 min Y dikurangi 2Y, 2Y masih utuh sama dengan 2. Nah, terus ini kita kalikan anak-anak ya. Ini dengan cara distributif ya. 4 kali 9 itu 36, 4 kali min Y adalah min 4Y. Nah, kemudian ini masih utuh ya. Ini kita tarik aja ke bawah. Nah, hasilnya ini masih utuh 12. Kemudian ini kita operasikan ini. 36 min 4Y min 2Y sama dengan 12, ini 36 kan positif. Nah ini menjadi negatif di ruas kanannya kan, karena masing-masing dikurangi 36. 36 kurangi 36 kan habis kan. Nah ini min 6Y dari mana? Dari ini anak-anak ya. Min 4Y kurangi 2Y, utang 4, utang mana loro, jadi utang 6 kan itu. Nah variabelnya apa? Y mengikuti kan. Nah kemudian ini ada 36 ditarik ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga hasilnya apa? Min 6Y sama dengan min 24, yaitu 12 kurangi 36. Nah, maka Y-nya ketemu 4. Jadi mana 4? Min 24 dibagi min 6. Min bagi min ketemu plus. Nah, kalau sudah anak-anak, ini sudah kita peroleh ya persamaan satunya ini ya. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Langkah selanjutnya, nah ini ya. Persamaan 3 kita substitusi kedua. Jadi hasilnya ini disubstitusi ke sini. Kamu boleh juga substitusi ke 1 bebas, tapi kan yang lebih mudah yang sini. Ini sudah ada X-nya kan. Kalau ini kan masih ada 4X min 2Y ya. Ini jadi hasil dari persamaan 3 dimasukkan kedua atau digantikan kedua atau disubstitusi kedua kan mudah. Ini tinggal ganti apa Y-nya saja. Nah, ini kan. Nah, ini yang semula min Y. Karena sudah diketahui di sini Y-nya 4, maka tinggal kamu ganti aja di sini 4. Sehingga ketemunya berapa? X sama dengan 9 min Y menjadi X sama dengan 9 min 4. Ketemunya berapa? 9 kurangi 4 adalah 5. Nah, sudah, kalau sudah ketemu, X-nya sudah ketemu, Y-nya ketemu, maka HP-nya akan ketemu. Nah, ini jadi HP-nya adalah, jangan lupa, X, Y anak ya. Ya, 5,4. Ini kurung biasa kalau HP, tapi karena ada kata-kata himpunan, maka harus di-HP dengan kurung awal. Misalnya mudah anak ya. Jadi anak-anak dalam prakteknya menyelesaikan persamaan ya suka-suka kan gitu. Kan ada beberapa cara. Kecuali nanti kok ada perintah dengan substitusi ya anak harus mengerjakan ini. Tapi kalau nggak ada perintah, anak-anak bisa mengerjakan dengan
bentuk grafik, dan bentuk eliminasi, atau bentuk yang keempat nanti yang akan kita bahas setelah ini ya. Nah, ini saya kira jelas ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke cara yang berapa ini. Nah, ini yang keempat, yaitu metode campuran. Kalau kita lihat soalnya anak-anak ya. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ya. 3x min y sama dengan 5 dan 2x plus y sama dengan 10 dengan cara gabungan. Boleh juga kamu, jadi campuran itu boleh juga gabungan ya. Campuran itu berarti kan dicampur antara eliminasi substitusi atau gabungan antara eliminasi substitusi, sehingga bahasa atau kata campuran boleh kamu ganti dengan gabungan ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan ini ya. Oke, kita lihat anak-anak. Jawabannya seperti ini. Yang pertama kita eliminir y. Kenapa y? Ya, jadi ini kuncinya kalau mencari gabungan itu dieliminasi yang koefisien variabelnya paling kecil. Koefisien variabelnya paling kecil kan yang y kan. Kalau yang x kan 3 dan 2, ini y min 1 dan 1. Nah, ini sudah sama anak-anak koefisiennya. Sehingga nggak usah dikalikan. Tapi ingat, nah ini kan tandanya berbeda anak-anak. Ini min, ini plus. Tadi Pak Salji mengatakan jika tanda berbeda maka operasinya ditambah. Berbeda itu bisa min dan plus, bisa plus dan min. Kalau sama, plus plus atau min itu dikurang. Sudah kita proses. Ini 3x ditambah ya. Ditambah 2x, 5x. Ini habis, ini nggak usah ditulis. Kurangi y ya. Negatif y ditambah y, kan utang y nyaur y, habis kan nggak usah ditulis. Kemudian apa? 5 ditambah 10, 15. Nah, 5x sama dengan 15, maka x-nya berapa? 15 dibagi 5, ketemu di 3. Gampang sekali anak-anak ya. 15 bagi 5, keluar positif ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini hasil dari x sama dengan 3 kita substitusi kemana? Ke persamaan ini ya, yang pertama ya. Ini sebetulnya tidak harus pertama, anak kedua juga boleh. Jadi kalau anak-anak sudah menghasilkan nilai hasil eliminasi, bisa dimasukkan di persamaan pertama atau kedua. Tapi ingat anak-anak, pilih persamaan yang paling sederhana ya. Sederhana, ini kalau yang pertama dan kedua dibandingkan kan lebih sederhana yang pertama ya. Nah ini kalau ini 10, ini 5. Tapi anak-anak boleh juga masukkan yang di bawah. Hasilnya sama anak-anak ya. Pilih aja salah satu dari dua persamaan setelah diperoleh hasil eliminir. Dan tidak harus yang dieliminir ya anak-anak. Anak-anak juga bisa mengeliminir E. Tapi syaratnya tadi apa? Ambil eliminir yang koefisiennya paling sederhana. Setelah ketemu nilai eliminirnya, dimasukkan ke salah satu persamaan. Dan ini Pak Sanaji mensubstitusinya di persamaan yang pertama ya. Tinggal diganti aja x-nya ganda ketiga. Sehingga yang semula 3x min y sama dengan 5 menjadi 3 kali 3 dikurangi y sama dengan 5. 3 kali 3 berapa? 9. 9 min y sama dengan 5. Sudah kan? Nah ini 9 ditarik ke ruas kanan. Nah ini kalau ada 9 di ruas kiri, maka ruas kanannya menjadi min 9. Hilang tapi kan, ditarik ke ruas kanan ya. Sehingga ketemu apa? Min y sama dengan 5 kurangi 9. 5 kurangi 9 berapa? 4. Nah, hasilnya berapa? Min 4 dibagi min 4 dibagi min 1 ya. Ini min y itu artinya min 1 y anak-anak. Jadi ada nilainya ini. Koefisiennya berapa? Min 1 ini. Ya, tidak y itu aja juga ada koefisiennya berapa? 1. Kalau min y min 1, sehingga hasilnya min 4 dibagi min 1, min bagi min ketemu. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Sehingga ini x-nya ketemu 3, y-nya 4, HP-nya langsung kita gabung saja. Nah, jadi HP-nya adalah 3,4. Ini ada kurung kurawal. Sederhana anak-anak ya, ini mudah. Jadi materi SPLDV itu mudah sekali, apalagi ini yang dibahas hanya persamaan linear 2 variabel, tidak 3 ya. Ini untuk SMK hanya yang dibahas 2 variabel. Kalau yang di SMA itu 3 variabel. Jadi sangat sederhana sekali. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Pak Sandi sampaikan ini. Nah, ini dengan cara campuran ya. Nah,
Bahasannya sudah lengkap membahas ya, menyelesaikan sistem sama linear ya. Yang pertama dengan grafik, kemudian eliminasi, kemudian substitusi dan campuran. Nanti kalau ada soal nggak ada perintah, anak kerjakan boleh milih dengan grafik, eliminasi, substitusi atau campuran. Tapi kalau ada perintahnya ya kerjakan sesuai dengan perintah gitu ya. Nah, kita akan melihat aplikasinya. Kita melihat aplikasi soal sistem sama linear dua variabel ini. Nah, ini soalnya ya, kita cermati. 2 tahun yang lalu umur Lina 2 kali umur Vega. Ini berarti 2 tahun yang lalu. Kalau ada kata-kata yang lalu berarti nanti main ya latarnya. Kemudian 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang datang berarti apa? Tandanya adalah plus. Jumlah umur mereka adalah 43. Sehingga yang pertama ini Lina adalah 2 kali Vega, kemudian yang kedua 3 tahun yang akan datang itu kalau dijumlahkan umur mereka 43. Nah, yang ditanya adalah apa? Umur Vega ya, umur Vega sekarang ya adalah titik-titik tahun. Ini kita lihat pembahasannya ini coba ya. Nah, ini. Sekarang kita ambil umur Lina adalah X, umur Vega adalah Y dalam tahun. Nah, ini jadi yang disebut pertama itu kita misalkan X, yang disebut kedua kita misalkan Y. Nah, ini yang disebut pertama kan Lina, maka X, Vega adalah Y. Nah, dari kalimat sederhana ini kita bisa menerjemahkan dalam kalimat matematika anak-anak ya, yang merupakan persamaan linear. Nah, ini misalnya 2 tahun yang lalu berarti ini X min 2 sama dengan apa? 2 kali yaitu 2 kali Y min 2. Nah, ini ya 2 kali Y min 2, ini masing-masing kurangi 2 karena 2 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita buka hurufnya menjadi X min 2 sama dengan 2 kali Y, 2 kali min 2, maka ketemu 2 kali Y adalah 2Y, 2 kali min 2 adalah min 4. Sehingga kita peroleh apa? Ini kita tarik ke kiri, yang 2Y-nya menjadi X min 2Y, min 2-nya kita tarik ke kanan menjadi menjadi 2, sehingga min 4 tambah 2 ketemu min 2, sehingga kita peroleh persamaan pertama adalah X min 2Y sama dengan min 2. Kemudian yang kedua kalimatnya apa? 3 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 43 tahun. 3 tahun yang akan datang berarti Lina ditambah 3, Vega tambah 3, sehingga apa? X plus 3 tambah Y plus 3. Berapa umur mereka setelah dijumlahkan 43 tahun ini kan? Nah ini, sehingga kalau kita sudah peroleh persamaan ini, kita sederhanakan. X tambah Y tulis di sini. Plus 3 tambah plus 3 kan plus 6. Plus 6 dipindah ke kanan. Jadi 43 min 6. Sehingga persamaan kedua diperoleh apa? X plus Y sama dengan 37. Kalau sudah sampai sini anak-anak boleh milih ya. Boleh milih dari 4 cara penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Tapi kalau tidak ada perintah, ini pasang disarankan pakailah yang cara campuran atau gabungan paling mudah. Yaitu apa? Dieliminasi dulu, baru disubstitusi. Nah, ini kita lihat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh apa? Yaitu ini yang pertama kan, X min 2Y sama dengan min 2, kita ambil dari sini. Yang kedua apa? X plus Y sama dengan 37, ini kita tarik di sini ya. Nah, ini yang akan kita hilangkan Y di sini ya, yang akan kita eliminir Y-nya. Maka yang atas dikali 1, yang bawah kali 2, ini kan. Nah, ini kan 2Y. Ini Y kan. Nah, itu maka agar sama koefisiennya, yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Tapi masing-masing dikalikan anak-anak ya. Ini kali 1 ketemu masih utuh. X min 2Y sama dengan min 2, kalau ini ya kalikan, jadi apa? 2 kali X 2X, 2 kali Y 2Y, 37 kali 2 ketemu 74. Ingat anak-anak, ini tanda berbeda loh ya. Nah, kalau tanda sama, min semua plus semua kan sini pakai min. Ini tanda berbeda. Yang atas min, yang bawah plus, maka dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan berarti apa? X ditambah 2X ketemu 3X. Nah, ini min 2Y ditambah Y berarti kosong, nggak usah ditulis ya. Kemudian apa? Negatif 2 ditambah 74, maka ketemu positif 72. Nah, sehingga X-nya berapa? 72 dibagi 3 akan ketemu 24. 24 itu umur siapa ini? 24 adalah umur
X, yaitu lina. Nah, untuk mencari umur Vega tinggal kita masukkan, ya, tinggal kita masukkan berarti apa ini? Nah, ini untuk X sama dengan 24 disubstitusi. Tadi kan yang langkah pertama eliminasi, kedua substitusi. Untuk mensubstitusi, anak-anak boleh pilih persamaan 1 boleh, 2 juga boleh. Nah, jadi salah satu aja. Nah, ini Pak Sanadji pilih yang paling sederhana. Paling sederhana kan ini. Nah, ini variabel X-nya 1, Y-nya 1 kan paling sederhana kan. Tinggal X-nya, nah ini dimasukkan. Sehingga apa? X-nya dikali 24 plus Y sama dengan 37. Maka Y-nya ketemu berapa? Ya tinggal 37 dikurangi 24, maka akan ketemu 13. Ini anak-anak ya. Nah, jadi ini seperti ini. Oke anak-anak, setelah ketemu nilai-nilai variabelnya yaitu X dan Y, tadi X adalah milik Lina dan Y milik Vega. Ini setelah ini kita lihat pada pertanyaan yang ditanya apa? Umur Vega sekarang. Nah, sekarang berarti ini kan. Nah, ini 13, ini umur Vega ini. Tapi kalau yang ditanya umur Lina, berarti kamu ambil yang X. Nah, ini berarti 24. Lah, ini karena pertanyaannya ini adalah umur Vega, maka HP-nya bisa kita tentukan. Nah, ini jadi umur Vega sekarang adalah 13 tahun. Ini umur Vega. Tapi kalau yang ditanya Lina, ya kamu pilih yang 24. Itu ya anak-anak ya. Jadi disesuaikan, dicermati. Kalau ada soal cerita, cermati soalnya yang diminta apa, kemudian di masing-masing dimisalkan dalam bentuk variabel itu. Ini saya kira mudah anak-anak ya. Jadi kalau ada soal cerita, saran Pak Sanadji, gunakan saja cara gabungan atau campuran, yaitu dieliminir dulu baru disubstitusi. Oke anak-anak, saya kira cukup dari Pak Sanadji ya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan sekali lagi yang belum subscribe di subscribe, like, share, dan beri komen di video Pak Sanadji, dan silakan bertanya anak-anak ya. Jika mau bertanya lewat HP boleh, langsung di video Pak Sanadji juga boleh. Oke, saya kira cukup, dan Pak Sanadji minta maaf dari awal sampai akhir jika ada ucapan, ada penyebutan kata, kalimat, ada yang salah atau keliru. Pak Sanadji minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.